Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran PKN ya. Mengawali semester ini dengan materi yang luar biasa menarik ya. Karena saking panjangnya, Ustazah akan buat dalam 3 bagian. Ini bagian yang pertama ya anak-anak. Peran Indonesia dalam lingkungan negara Asia Tenggara. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara. Lahirnya ASEAN, tujuan didirikannya ASEAN, lambang ASEAN. Bagian kedua nanti kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN di Asia Tenggara ya anak-anak. Dan yang bagian ketiga ada peranan Asia dalam lingkungan ASEAN. Sudah siap mulai anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai, yuk diawali dengan membaca doa ya. Baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih Ustazah persembahkan sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang dibentuk tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, di negara Thailand. Pembentukan organisasi tersebut diprakarsai oleh 5 negara sebagai pendirinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, ini tokoh-tokoh penemu ASEAN atau tokoh-tokoh pendiri ASEAN anak-anak. Ada 5 menteri luar negeri dari 5 negara. Nah, dimulai dari Indonesia. Nah, beliau adalah Bapak Adam Malik. Yang dari Filipina adalah Narcisco Ramos. Berikutnya ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan yang terakhir dari Thailand namanya Tanan Koman ya. Nah, ASEAN dibentuk itu dengan tujuan yang sangat luar biasa ya. Ustazah merangkumnya menjadi 7 tujuan utamanya dibentuknya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Tujuan yang kelima adalah bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuan yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang lain yang mempunyai tujuan sama untuk mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, itu tujuan dibentuknya ASEAN secara garis besar anak-anak. Luar biasa kan? Nah, ASEAN itu sekarang sudah ada 10 negara yang menjadi anggotanya ya. 5 pendiri dan 5 anggota yang bergabung. Ini ada Indonesia sebagai negara pendiri, Malaysia negara pendiri, Filipina negara pendiri, Singapura juga negara pendiri, Thailand juga negara pendiri. Ini yang Ustazah sebutkan di awal tadi ya. 5 menteri luar negeri yang memprakarsai berdirinya negara ASEAN. Nah, yang bergabung berikutnya adalah Brunei Darussalam. Ini tahun 1984. Vietnam itu tahun 1995, Laos bergabung dengan ASEAN 1997, Myanmar bergabung dengan ASEAN tahun 1997, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN tahun 1998. Ini bendera-bendera anggota ASEAN.
Perhatikan ya anak-anak. Nah, sudah. Nah, ini logo ASEAN. Ada seperti tangkai padi ya anak-anak. Ada berapa ini? 10. Nah, ini mencirikan keanggotaannya, ada 10. Dan warna-warna yang ada pada simbol ini ternyata memiliki arti anak-anak. Biru, lingkaran biru yang pertama ini adalah artinya keamanan dan kestabilan. Merah yang menjadi dasar atau backgroundnya itu semangat dan dinamisme, yang selalu semangat dan berubah secara aktif dan dinamis. Kuning itu kemakmuran. Nah, lingkaran yang putih itu adalah ketulenan. Arti simbol 10 tangkai padi itu cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat anak-anak. Terus yang bulatan itu artinya kesatuan ASEAN. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang bagian pertama sudah selesai. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan paham ya anak-anak. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dan mendengarkan Ustadzah dengan baik. Ustadzah mohon maaf kalau terlalu cepat dan kalian kurang paham. Nanti silahkan disimak lagi videonya ya, diulang-ulang. Lalu tugasnya adalah merangkum bagian pertama dari sejarah berdirinya ASEAN. Baiklah anak-anak, Ustadzah akhiri ya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.